Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang pengaruh gaya gesek pada hukum 2 Newton. Nah, sebelum bahas soal-soalnya yang lebih dalam mengenai gaya gesek pada sistem benda ya, pada dinamika gerak, kita kenalan dulu apa itu gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua benda. Ini secara definisi seperti ini. Nah, untuk rumusnya, gaya gesek itu F sama dengan mu dikali N. Ya, F-nya pakai F kecil. F sama dengan mu kali N. Mu itu apa? Mu itu adalah koefisien gesek. Ya, koefisien gaya gesek atau koefisien gesekannya. Dan N itu adalah besar gaya normal. Nah, cara ngitungnya udah pernah Kak Git bahas di video sebelumnya ya, untuk si gaya normal ini. Nah, nanti gaya gesek itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, itu ada gaya gesek statis atau dilambangkan dengan Fs kayak gini. Ya. Nah, Fs ini bekerja pada benda dalam keadaan diam sampai dia tepat akan bergerak, baru akan bergerak ya, belum mulai nih. Ya, jadi gaya gesek statis, lagi ulang ya, dia bekerja pada benda dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak. Nah, rumusnya sama sebenarnya, sama kayak gini, mu kali N, cuman untuk si Fs, gaya gesek statis, berarti koefisiennya pakai koefisien gesek statis atau mu S. Nanti dikaliin dengan gaya normal. Kemudian yang kedua itu ada namanya gaya gesek kinetis atau kadang kinetik disebutnya. Nah, ini simbolnya adalah FK ya. FK itu bekerja ketika benda sudah bergerak. Jadi kalau benda udah bergerak nih, udah berjalan, terus ditanya gaya geseknya, berarti itu berlaku gaya gesek kinetis gitu ya. Dengan FK sama dengan mu K dikali N. Nah, mu K di sini berarti koefisien gesek kinetis. Untuk arah geraknya, oke ya. Jadi ini misalnya ada sistem benda gini di atas bidang datar yang kasar, misalnya di sini kasar ya. Oke, dia punya koefisien geseknya mu. Nah, terus bendanya ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F misalnya. Oke, otomatis bendanya bergerak ke kanan dong. Nah, karena lantainya kasar dan benda bergerak ke kanan, otomatis gaya geseknya itu arahnya ke kiri. Ya, jadi gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau bendanya bergerak ke kiri, berarti arah gaya geseknya ke kanan. Oke, di sini udah ada satu contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Balok A, B, dan C terletak pada bidang mendatar kasar dengan mu K sama dengan 0,1. Jika massa A 5 kg, massa B 3 kg, massa C 2 kg, dan F sama dengan 40 Newton, maka besarnya tegangan tali yang menghubungkan balok B dan C adalah, berarti yang ditanya T2 di sini ya. Langkah pertama, kita lengkapi dulu diagram gayanya. Pertama di sini pasti ada berat A, ada WA ya. Terus ke atas ada gaya normalnya si A. Kemudian di sini ke bawah ada berat B, ke atas ada gaya normal B. Kan? Di sini ada berat C, ke atas ada gaya normal C. Lalu karena lantainya kasar berarti ada gaya gesek. Ini ditarik dengan gaya F ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Di sini ada FA, oke. Terus di sini ada FB, kemudian di sini ada FC, gitu ya. Untuk menghitung masing-masing gaya gesek ini kita butuh gaya normal kan. Jadi hitung dulu nih gaya normalnya. Tapi kebetulan karena gayanya cuma ada dua nih, ada N ke atas terus W ke bawah, berarti yang pertama di sini gaya normal A itu sama dengan berat si A, oke? Massa kali gravitasinya si benda A, berarti gaya normal A sama dengan MA dikali G. Massa benda A tadi 5 kg, gravitasinya nggak diketahui, kita anggap 10 aja ya, berarti NA sama dengan 5 kali 10, 50 Newton. Kemudian yang kedua itu gaya normal B berarti sama dengan berat B. Jadi gaya normal B sama dengan massa B dikali gravitasi. Massa B itu tadi 3 kg, 3 kali 10 berarti 30 Newton, gitu ya. Lanjut, gaya normal C berarti sama dengan berat si C.
maka gaya normal C sama dengan massa C kali gravitasi. Massa C-nya tadi 2 kg. Ya, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Lanjut, langkah yang kedua, kita hitung masing-masing gaya geseknya. Kalau FA berarti mu K dikali NA. Ya, mu K-nya itu tadi 0,1 dikali NA-nya adalah 50 Newton. 0,1 kali 50 berarti sama dengan 5 Newton, gitu ya, untuk gaya gesek si A. Kemudian gaya gesek si B itu berarti mu K dikali NB. 0,1 dikali 30 berarti 3 Newton, gitu ya. Untuk gaya gesek C berarti mu K dikali gaya normal C, 0,1 dikali 20 berarti 2 Newton. Langkah yang ketiga, kita cari percepatannya menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan sigma M kali A, gitu ya. Ini ada sigmanya juga, artinya jumlah. Nah, sigma F-nya ini berarti yang dipakai F yang ke kanan, terus gaya gesek semuanya ke kiri. Caranya berarti untuk sigma F itu F dikurang FA dikurang FB dikurang FC sama dengan di sini masanya jumlahin MA ditambah MB ditambah MC kali A-nya kali percepatan. Ya, terus dimasukin nih 40 dikurang 5 kurang 3 kurang 2 gitu kan, sama dengan masanya tambahin. Itu adalah 5 tambah 3 tambah 2 kali percepatan. Berarti di sini 30 sama dengan 10A, maka percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, part terakhir nih, karena yang ditanya adalah gaya tegangan tali di sini antara balok B sama C, berarti T2 kan yang dicari. Kita potong si benda ini aja nih, si benda C ya. Kita potong benda C. Untuk si benda C berarti ada 3 gaya yang bekerja searah dengan arah geraknya. Pertama ada F itu ke kanan, kemudian ada T2 ya, gaya tegangan tali 2 di sini ke kiri, dan ada gaya gesek si C-nya, FC ke kiri juga. Kemudian berlaku hukum Newton kedua, berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini kanan kurang kiri, berarti F dikurang T2 dikurang FC sama dengan massa C kali percepatan. F-nya dimasukin, itu 40 dikurang T2 yang ditanya dikurang gaya gesek C itu tadi 2 Newton sama dengan massa C 2 kg kali percepatannya tadi adalah 3 meter per second kuadrat. 40 kurang 2 itu 38 dikurang T2 sama dengan 6 gitu ya. Maka T2 itu sama dengan 38 dikurang 6. Hasilnya adalah 32 Newton. Jadi tegangan tali yang menghubungkan balok B dan C besarnya adalah 32 Newton. Jawabannya yang E. Contoh yang kedua, sebuah balok bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan tetap pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 37 derajat. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah besarnya koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring. Oke, udah saya tulisin di sini yang diketahui ada massa 10 kg, gravitasi 10 meter per second kuadrat, sudut kemiringan tetanya 37 derajat, dan yang ditanya adalah koefisien gesek kinetik atau MK. Sistemnya seperti ini, bendanya berada pada bidang miring dan sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Catatannya gitu ya. Nah, gaya yang bekerja pada benda ini pertama pasti ada gaya berat. Besarnya adalah W gitu ya, arahnya ke bawah. Terus ada gaya normal itu tegak lurus dengan alasnya gini tapi menembus bidang, ini N ke sini. Nah, karena si W-nya ini ke bawah dan bendanya bergerak atau miring, si W ini harus diuraikan. Ini udah pernah Kagi jelasin ya di video sebelumnya. Ke sini ada W sin theta, ya kan? Terus ke arah sini itu ada W cos theta. Oke. Nah, bendanya pasti bergeraknya ke bawah gini kan, turun. Otomatis gaya geseknya itu berlawanan, berarti gaya geseknya ke sana ya. Nah, ke sana ada si FK. Kita lihat gaya yang mempengaruhi gerak si bendanya, yaitu yang ini nih, yang sejajar dengan bidang miringnya. Ya, ke kanan ada W sin theta, ke kiri ada FK. Dia bergerak dengan kecepatan tetap, berarti berlaku hukum Newton pertama, di mana sigma F sama dengan 0, ya kan? Nah, karena sigma F sama dengan 0, berarti W sin theta
itu dikurangi FK, hasilnya harus sama dengan 0, gitu kan. Minus FK-nya bisa pindah ke kanan nih, berarti W sin theta sama dengan FK. FK gaya gesek kinetis itu tadi apa? Mu K dikali N ya. Ini saya ubah W-nya jadi mg dikali sin theta sama dengan mu K dikali N. Nah, jelas di sini kita butuh gaya normal. Untuk gaya normal, kita pakai arah gaya yang ini ya. Ke atas ada N, ke bawah ada W cos theta. Ini berlaku sigma F sama dengan 0, berarti N dikurang W cos theta sama dengan 0, maka N-nya itu sama dengan W cos theta. W itu M kali G ya. Berarti N di sini bisa diganti nih jadi ini. Berarti di sini MG sin theta gitu ya. Sama dengan mu K dikali mg cos theta. Nah, si mg-nya boleh dicoret nih karena sama ya. Terus cos-nya pindahin aja ke sebelah kiri. Jadi sin theta per cos theta itu sama dengan mu K. Nah, sin per cos itu sama aja tangen. Jadi mu K-nya adalah tangen theta-nya. Berarti mu K sama dengan tangen dari 37 derajat ya. Tangan 37 derajat itu sama dengan 3/4. Oke, jadi koefisien gesek kinetik ya dari antara benda dengan bidangnya itu adalah 3/4. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.